distribution tapi yang merekanya itu saling bebas gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga yang terakhir, ini ada contohnya juga ya. Kemudian yang terakhir mengenai random sample ya. Random sampelnya sedikit aja, tidak terlalu banyak. Oke, jadi kita akan banyak membahas mengenai conditional distribution atau distribusi bersyarat ya. Sebelumnya kalian kan pernah tahu mengenai apa namanya mengenai peluang bersyarat. Nah, di sini itu dia awalnya dari peluang bersyarat itu gitu ya. Si conditional distribution ini awalnya dari peluang bersyarat ya. Ini ya, jadi kalau kalian tahu di sini kita ingatkan kembali mengenai peluang bersyarat ya. Kalau kita punya peluang B bersyarat A, gini ya. Ini kan artinya peluang A irisan B dibagi peluang A. Nah, peluang A itu di antara 0 sampai 1. Gitu ya. Nah, awalnya dari sini ya. Kemudian misalnya saya punya nih sekarang. Saya punya sekarang bentar. Tunggu bentar ya. Nah, sekarang saya punya nih misalnya eh, ini peluang apa sih kok tiba-tiba membesar sendiri dia? Sebentar, sebentar. Peluang YX gitu ya. Peluang YX. Nah, berarti ini sama saja kita bisa tulis peluang X irisan Y dibagi sebentar ya. Jangan di sini deh, saya ganti nulisnya. Siap dulu. Oke, tadi kita ulangi ya. Di sini saya punya peluang B bersyarat A ini sama dengan tuh peluang A iris B dibagi peluang A. Nah, dengan nilai peluangnya di antara 0 sampai 1 ya. Kemudian sekarang misalnya saya punya Y bersyarat X gitu. Maka ini juga sama, peluang X irisan Y dibagi peluang X ya. Atau biasanya ditulis seperti ini, peluang Y besar sama dengan Y kecil bersyarat X besar sama dengan X kecil. Ya, ini juga sama, berarti kita tinggal tulis peluang X besar sama dengan X kecil iris Y besar sama dengan Y kecil.
dibagi peluang X besar sama dengan X kecil. Nah, biasanya dalam konteks ini, irisan itu bisa kita ganti dengan koma. Ya, berarti kita bisa tulis peluang X besar sama dengan X kecil, koma, Y besar, Y kecil, dibagi peluang X besar dengan X kecil. Ya, atau bisa kita langsung tulis menjadi seperti ini. Peluang Y bersyarat X ini sama dengan peluang X, Y dibagi peluang X. Itu dengan peluang 1 P1 X-nya lebih dari 0. Ya. Nah, kalau kalau misalnya di dalam bukunya itu adanya X1, X2, itu sama aja ya. Kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk X1, X2, bisa kalian boleh tulis P atau boleh tulis fungsi, itu sama aja ya. Fungsinya misalnya seperti ini, F X2 bersyarat X1 ini sama dengan F X1, X2 dibagi X1. Nah, ini ya. Yang di buku seperti ini. Ya, jadi kalian boleh yang mana aja sebetulnya sama aja ya. Ini hanya cara penulisannya aja. Ya, dengan simbol-simbol yang berbeda gitu. Ya. Nah, ini dinamakan conditional probability density function atau yang disebut juga conditional PDF. PDF yang bersyarat ya. Dengan F1 X1-nya ini lebih besar dari 0 ya. Di antara 0 dan 1 ya. Nah, ini juga berlaku ketika kita ganti nih sekarang. F X1 bersyarat X2. Nah, ini bisa juga kita tulis ya. X1 bersyarat X2. Ini sama dengan F X1, X2 dibagi F2 X2. Nah, kalau pembilangnya sama aja ya, boleh dibolak-balik ya, karena dia merupakan irisan. Ya, jadi kalau irisan kan dia komutatif ya, boleh dibolak-balik gitu. Jadi sama aja kalau untuk pembilangnya. Nah, yang penyebutnya yang berbeda gitu ya. Ini adalah CDF-nya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat ke dalam contohnya ya. Oh ya, sebelum masuk ke dalam contohnya diingatkan lagi karena distribusi itu ada dua, ada diskrit dan kontinu, maka yang bersyarat ini juga berlaku untuk keduanya. Dia berlaku untuk diskrit dan berlaku untuk yang kontinu. Ya, kita mulai dari contoh yang mudah dulu, yaitu yang diskrit ya. Diskrit kan biasanya kan lebih mudah ya dibanding yang kontinu, gitu ya. Jadi kita coba contoh yang diskrit terlebih dahulu. Misalnya saya punya contoh yang pertama. Misal
fungsi peluang gabungan atau CDF, probability density function gitu ya. Gabungan dari X dan Y ya, misalnya bentuknya seperti ini. Px, Y ini sama dengan 1/21 X plus Y. Ini X sama dengan 1, 2, 3, lalu Y-nya sama dengan 1, 2. Ya. Yang soal pertama adalah tentukan peluang X bersyarat Y. Yang kedua adalah tentukan peluang Y bersyarat X. Yang C adalah hitung peluang X bersyarat Y sama dengan 1. Nah, kita coba dulu yang A ya. Yang A dulu. Peluang X bersyarat Y. Itu artinya dia meminta peluang X, Y dibagi P2Y. Tuh. Ya, berarti kita harus punya fungsi peluang gabungannya dan fungsi peluang marginal yang Y-nya saja. Ya, ini peluang gabungan. Mana? Ini peluang gabungan. Yang ini marginal. Nah, marginal kalian sudah belajar kan di sebelum UTS. Ya, jadi kita cari dulu yang marginalnya karena gabungannya kita sudah punya. Ya, yang kita mau adalah P2Y. Kalau misalnya yang kita mau Y, berarti yang bergeraknya adalah yang X-nya. Ya, maka kita akan mencari marginal dari Y-nya. Ini sigma X gitu ya. P X, Y. Nah, sekarang X-nya dari berapa? Di dalam soal, X-nya itu dari 1 sampai 3. Berarti ini sigma dari 1, X-nya sama dengan 1 sampai 3. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah 1/21. 1/21, kemudian X plus Y. Nah, seperti ini. Oke, lalu sekarang kita masukkan X-nya dari 1 sampai 3. Ya, berarti 1/21 gitu ya. Ini menjadi 1 tambah Y ditambah 2 tambah Y tambah 3 tambah Y. Nah, seperti ini. Berarti dia menjadi 1/21 6 tambah 3Y. Ya, ini boleh diperkecil atau boleh juga cukup sampai sini juga nggak masalah. Ya, jadi P2Y-nya yang ini. Ya, dengan Y-nya berapa? Y-nya itu dari soal 1, 2. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat P2Y-nya. Nah, kita balik lagi ke persamaan yang awal. Di sini ya. Nih. Px bersyarat Y. Diminta adalah Px, Y dibagi P2Y. Nah, Px, Y-nya kita punya di dalam soalnya 1/21 X tambah Y dibagi P2Y-nya adalah 1/21 6 tambah 3Y. Oke, berarti ini kita bisa coret, maka hasilnya X plus Y per 6 tambah 3Y. Dengan X-nya adalah 1, 2, 3. Ini X-nya 1, 2, 3. Nah, jadi ini adalah peluang X bersyarat untuk soal yang A. Ya. Bisa difahami semuanya? Bisa, Ibu. Oke. Nah, kalau begitu kalian coba yang B dan C-nya. Ya, silahkan kalian coba dulu. Nanti yang bisa menjelaskan, silahkan coba jelaskan.
Jadi kalau bukan Ibu, saya izin mau nomor B boleh? Ya, boleh. Bisa langsung di sini nggak? Bisa sepertinya, Bu. Mau coba dulu ya, Bu? Apakah sudah terlihat, Bu? Eh, iya ya, sudah terlihat. Sorry, tadi saya ke mute. Boleh sambil dijelaskan? Oke, Bu. Izin menjelaskan untuk yang B itu kan peluang Y bersyarat X itu jadinya PX, Y dibagi PX. Jadi yang marginalnya itu X. Terus habis itu karena kita nyarinya marginal X berarti yang bergerak Y-nya. Jadi itu Y sama dengan 1 sampai 2. Karena di soal cuma 1 sama 2 kan. Terus habis itu PX, Y-nya 1/21 X plus Y. Ini 1/21 X plus Y. Kemudian kita masukin si Y-nya itu kan 1 sama 2. Jadinya 1/21 dikali 2X plus 3 untuk Y sama dengan 1 dan 2. Kemudian kita cari peluang Y bersyarat X. Itu kan tadi rumusnya PX, Y dibagi PX. Kemudian terus dimasukin aja 1/21 dikali X plus Y sama 1/21 dikali 2X plus 3. Terus 1/21 kan bisa kita bagi jadi 1. Kemudian hasilnya jadinya X plus Y dikali 2X plus 3 untuk Y sama dengan 1 dan 2. Seperti itu, Bu. Oke, benar ya, sudah benar ya. Oke, sudah Ya. paham yang lainnya. Nah, yang C siapa nih yang mau coba? Berarti yang C tinggal diteruskan dari A, dari yang A ya. Kan dia C-nya itu mintanya X bersyarat Y. Berarti tinggal diteruskan dari yang A. Nah, Ibu, saya mau coba tapi takut salah. Kan Gak kalau apa-apa. saya memastikan dulu ya, Bu. Kan Mm, Y-nya kan udah sama dengan 1, berarti kita substitusi nilai Y-nya ke marginal Y kan ya, Bu? betul. Oke, saya mau coba, Ibu. Ya, boleh. Sebetulnya mm, bukan hanya ke marginal ya, tapi coba dulu deh. Nanti kita lihat. Mau di sini mencobanya atau gimana? cara cara nempel gambar gitu gimana gitu.
Nggak tahu tadi langsung kontrol V. Bisa nggak? Kalau nggak ya udah saya stop share dulu aja. Nah, tuh bisa. Oke, jadi kan tadi yang C itu kan peluang X dengan syarat Y sama dengan satu ya, Bu. Mana sih kok layarnya hilang? Oh, ini. Nah, terus jadi kan ini sama dengan peluang X, Y. Ini salah sih Bu, ini saya harusnya peluang 2Y sama dengan satu. Nah, tadi kan yang di A itu kan kita udah dapat peluang marginal Y-nya berapa tadi? Bentar, 6, 1/21, 6 plus 3Y kan, Bu. Karena di sini syaratnya Y sama dengan satu, saya substitusi nilai Y sama dengan satunya ke eh, peluang marginal Y-nya. Jadinya kita dapat peluang 2Y sama dengan satunya itu adalah 1/21 kali 9. Ya, jadinya 9/21. Nah, terus abis itu jadinya peluang X dengan syarat Y sama dengan satu itu jadinya 1/21 X plus Y itu dari peluang X, Y, terus per peluang peluang 2 Y sama dengan satu. Ya, peluang marginal Y sama dengan satu. Nah, jadinya 1/21 kali 9. Ini bisa kita coret, jadinya sisa X plus Y per 9 dengan X sama dengan 1, 2, 3. 1, 2 sama 3. Gitu ya, Bu? Nah, ini di sini Y-nya harusnya dimasukkan juga nih. Ah, Ya, jadi awalnya memang betul ya. Di sini kan harusnya hmm. tulisnya P2, Y-nya sama dengan satu gitu ya. Bla bla bla. Nah, di sini udah betul. Nah, kemudian di bawahnya juga di bagian sininya juga dimasukkan di sini Y-nya sama dengan satu. Jadi nanti hasil akhirnya 1/9 X tambah satu gitu. Oke, jadi selain dimasukkan ke dalam marginal, dimasukkan juga ke dalam conditional bersyaratnya, conditional probability-nya. Itu peluang bersyaratnya. Oke, Oke, Bu. oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba saya coba yang ini ya, yang eh continue ya. Tadi kan contoh soalnya yang discrete, kita sekarang coba contohnya yang continue. Oke, kita lihat nomor 2 sekarang. Soalnya, misalkan diberikan PDF-nya, PDF-nya, PDF X dan Y adalah F X, Y X, Y. Itu kan kadang kadang di dalam soalnya juga ditulisnya ada yang pakai P peluang gitu, ada yang pakai fungsi, itu sama aja ya. Ini X-nya itu di antara 0,1, kemudian Y-nya juga di antara 0,1. Kemudian 0 untuk X, Y lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, satu aja deh pertanyaannya. Ini saya jawab dulu. Tentukan F gitu ya, X bersyarat Y. Nah, ini berarti Fx bersyarat Y sama seperti yang di atas ya, berarti F X, Y dibagi F2Y. Nih ya. Nah, berarti kita harus menentukan si marginalnya dulu ya. Marginal di dalam yang kita mau adalah marginal Y, berarti yang bergerak adalah X-nya. Oke, berarti kita menentukan dulu F2Y-nya ini sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dx. Ya, secara fungsi marginal seperti ini. Oke, berarti kita masukkan adalah nilainya ya 0 sampai 1 ya, karena
Atau mau step by step seperti ini boleh. 0 fx, y dx ditambah integral dari 0 sampai 1 fx, y dx ditambah integral dari 1 sampai hingga fx, y dx. Ya, ini kan yang ini 0. Yang ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Ya, jadi sisanya tinggal yang ini. Ya. Oke. Kenapa 0? Karena kan di sini di dalam fungsi itu x-nya itu yang ada nilainya itu adalah dari 0 sampai 1. Ya. Ketika batasnya di selain 0 sampai 1 berarti nilainya 0. Maka yang ini 0, yang kiri kanannya 0 gitu ya. Nah, kita lanjutkan, maka di sini ini sama dengan integral dari 0 sampai 1, fx-nya berapa? Fx-nya adalah 4xy. D apa? Dx. Ya, karena kita mencari marginal y-nya, maka diturunkannya, diintegralkannya terhadap x. Ya, oke, berarti kita proses yang ini menjadi 2x kuadrat y, batasnya adalah 0 sampai 1. Ya, maka dia menjadi 2y. Ini sama dengan 2y. Oke, dapat nih 1 f2y-nya. Ya, dengan y-nya itu antara 0 sampai 1. Oke, nah sudah dapat si fungsi marginalnya. Sekarang kita balikan ke bersyaratnya. Bersyaratnya. Ya. Maka diminta adalah fx bersyarat y itu adalah fungsi peluang x, y-nya adalah 4xy dibagi marginal y-nya adalah 2y. Jadi hasilnya adalah 2x. Bentar. Ini hasilnya adalah 2x. Gitu ya. Jadi kita punya fx bersyarat y ini sama dengan 2x dengan batas x-nya adalah 0 sampai 1 dan 0 untuk x lainnya. Nah, selesai. Gitu. Ya. Nah, kalau diminta y bersyarat x bisa ya, harusnya sudah bisa. Tinggal mengikuti ini saja. Ya. Oke, saya coba satu contoh soal lagi.
Ibu maaf, Ibu di mute. Oh iya, oke. Ini soal yang ketiga. Sebentar ya. Eh, Fungsi peluang gabungan. Gabungan. Fungsinya seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah hitung peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan maraton jika diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya. Nah, jadi kondisinya ada dua, X dan Y, di mana X adalah pelari pria dan Y-nya adalah pelari wanita. Di sini ada fungsi peluang gabungannya seperti ini, ya. Yang kita ingin tahu adalah peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan maraton jika diketahui katanya tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya. Ya, jadi hitung peluangnya. Oke, kalian silahkan coba kerjakan dulu. Nanti yang sudah boleh dipresentasikan.
Oke, gimana? Ada yang bisa?
kita coba yang ini tuh, saya coba kasih clue-nya ya. Eh, dia kan minta hitung peluang ya, bahwa kurang dari seperdelapan pelari wanita. Pelari wanita itu Y, berarti Y-nya kurang dari 1/8. Oke, yang menyelesaikan maraton jika diketahui tepat setengah dari pria dengan syarat X-nya tepat setengah. Nah, seperti ini ya. Yang diminta adalah ini. Oke, yang ditanyakan. Berarti kita harus mencari dulu Y bersyarat X-nya. Nah, ininya dulu yang di awal kalian harus cari. Baru nanti kalian bisa cari yang diminta di soal. Itu. Oke, yang mau mencoba boleh, silahkan. Siapa?
Ibu mau nanya yang 1/8-nya itu jadi batas ya, Bu? Iya, betul. Jadi nanti dalam integralnya. Ini soalnya agak dimodifikasi sedikit saja gitu. Cara pengerjaannya masih tetap sama kok. Jadi kalian tinggal mengikuti saja, kayak misalnya batasnya, ya tinggal ikutin aja batas yang ada di dalam soal. Itu step by stepnya sama persis dengan yang sebelumnya. Ada yang bisa share? Ada yang sudah? Ibu, Ya, Ibu, saya boleh coba, Bu. Tapi kalau boleh. salah maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa kan kita masih belajar. Ya, Bentar, Bu. nih silakan sebelah sini. Oh ini. Oke, boleh tolong dijelaskan. Oke. Udah ada ya, Bu? Sudah. Diperhatikan. Oke. Jadi itu saya pertama cari dari fungsi marginal X-nya dulu. Mhm. Jadinya, bentar, ini kurang kelihatan. Oke, jadinya dimasukin dengan batas 0 sampai X, 8X, Y, DY. Jadinya 8X, eh, integral X, 0 sampai X, Y, DY, lalu Y-nya diganti X, dimasukkan jadi X ya, Bu. Jadinya 8X per 2X kuadrat, jadinya 4X pangkat 3. 4X, iya, 4X pangkat 3. Lalu kita lanjut nyari ininya dulu ya, Bu. Apa bacanya saya lupa. Syarat. Iya, Y bersyarat. Y bersyarat X, iya, Y bersyarat X, itu tadi kan dia fxy-nya 8xy, lalu f2x-nya tadi udah dicari dari 4x pangkat 3. Jadi dapat 2y per x kuadrat untuk 0 dengan batas 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan x. Nah, baru nanti kita cari disubstitusi si x-nya jadi 1/2. Kita masukin 1/2 jadinya dapat 8y. Nah, tinggal di terakhir itu kita masukin si 8y-nya dengan batas 0 sampai 1/8. Karena nolnya nggak usah dicari nggak apa-apa gitu kan. Tinggal kita ganti y-nya jadi 1/8. 8 1/2 kali 1/8 pangkat 2 karena y-nya kuadrat ya. Lalu didapat 4 kali 1/64 didapat 1/16 gitu, Bu. Oke. eh Gimana yang lain? Jadi step by stepnya sudah benar ya. Ini kita mencari dulu, kan kita ingin tahu F, Y bersyarat X. Nah berarti kita harus mencari marginal X-nya.
Nah, cara mencari marginal X-nya seperti yang ini marginal ya, marginal. Marginal dari X-nya. Kemudian kita punyalah fungsi peluang gabungannya, Y bersyarat X yang ini. Nah, setelah itu, karena di dalam soalnya dinyatakan X-nya sama dengan setengah, maka kita harus proses dulu X-nya sama dengan setengah. Ya, di sini X sama dengan setengah. Nah, kita masukkan dulu X sama dengan setengah ke dalam fungsi Y bersyarat X-nya. Itu didapatkan hasilnya 8Y. Lalu setelah itu kita proses yang Y kurang dari 1/8. Ya, batas Y-nya berarti dari 0 sampai 1/8 dengan fungsinya tadi 8Y. Ya, 8Y karena sudah dimasukkan angka setengah. X-nya sama dengan setengah. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sudah benar. Ya. Boleh yang mau bertanya, silahkan tanyakan. Yang masih belum paham, boleh ditanyakan juga. Oke. Oke, kita lihat lagi ke bukunya dulu ya. Ya, ini kalau sudah di screenshot, saya mau close nih. Oke, sudah ya. Kita lihat kembali di dalam bukunya. Ini. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai conditional apa namanya? Probability ya. Conditional distribution seperti itu. Distribusi untuk peluang yang bersyarat ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam sini ada yang dinamakan teorema 451 ya. Dikatakan katanya jika X1 dan X2-nya adalah random variable dengan join PDF-nya X1, X2 dan marginal PDF-nya F1, X1 dan F2, X2. Maka kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini tinggal dibolak-balik dari ini nih. Dari sini. Nah, ini. Nih. Ya, kan? Ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini dikalikan ke sini, itu ya berarti F X1 bersyarat X2 dikalikan dengan dikali F2 X2 ini sama dengan F X1 X2. Nah, itu ya. Sama ya dengan yang nah, ini. Dia sama ya. Tuh, gitu. Jadi hasil perkalian biasa aja ya. Nah, diubah bentuknya gitu bentuk seperti ini. Lalu jika ternyata si X1 dan X2-nya saling bebas, kita bisa nyatakan bahwa F X2 bersyarat X1 itu sama dengan F2 X2 ya. Kemudian untuk yang F X1 bersyarat X2 itu sama dengan F X1. Tuh. Ya, jadi ini khusus untuk yang variabelnya independen. Ya, jadi bersyaratnya atau fungsi bersyaratnya bisa dibuat seperti ini. Ya. Oke, lalu apa lagi? Selain itu, tadi sudah teorema, lalu kemudian
Ini ada contoh soal juga 453. Nah, 453 juga dia eh, yang diminta adalah peluang ketika Y-nya di antara 0 sampai 5 dan X-nya 0,25 dengan fungsi peluang gabungannya seperti ini. Nah, jadi sama seperti contoh yang nomor 3 tadi, ya. Kita harus mencari Y bersyarat X-nya dulu. Oke, Y bersyarat X-nya dulu. Kemudian setelah itu yang diminta adalah X-nya sama dengan 0,25. Berarti nanti kita akan masukkan ke sini X-nya 0,25. Ya, nih, dapat nih. X-nya udah dimasukkan 0,25. Lalu setelah itu kita masukkan Y-nya dengan batasnya adalah 0 sampai 0,5. 0 sampai 0,5. Ya, persis sama dengan yang nomor 3. Ya, caranya. Ya, untuk nomor, example 453 ini. Ya, nanti kalian bisa coba sendiri ya. Oke, sedikit lagi materinya mengenai random sample. Ya. Nah, random sample ini katanya di sini punya definisi seperti ini. Misalnya kita punya himpunan random gitu ya yang berisi X1 sampai Xn, dia dikatakan random sample ya yang bersize n from a population with the density function if the joint PDF has the form. Jadi misalnya kita punya random sample, maka PDF-nya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Dia random sample f x1, x2, xn, kita bisa nyatakan dalam bentuk f x1 dikali f x2 sampai f xn. Gitu. Ya. Jadi misalnya di sini dikatakan bahwa ada lampu gitu ya, ada sebuah lampu dan ketahanan menyala sebuah lampu. Jadi ada suatu pabrik memproduksi sebuah lampu begitu. Nah, kita ambil sampel random gitu dari lampu yang ada diproduksi di pabrik tersebut. Ya, misalnya kita ambil 5 lampu misalnya ya. Nah, lampu yang pertama kita ambil aja acak ya. Kita ambil acak dari sekumpulan lampu-lampu di situ ya. Nah, ternyata waktu hidupnya dari lampu yang pertama kita ambil itu waktu hidup dia, waktu menyala dia itu 30 jam gitu ya. Nah, terus kemudian ada lampu kedua nih, misalnya itu nggak dikembalikan lagi ya, nggak dikembalikan lagi. Kemudian ada lampu kedua kita ambil lagi dari sekumpulan lampu itu, ternyata di lampu kedua itu waktu hidupnya 50 jam gitu. Kemudian ambil lagi lampu ketiga sampai lampu kelima. Nah, itu adalah random sample. Random sample itu kita bisa nyatakan fungsi densitasnya dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi kita bisa nyatakan dalam bentuk peluang fx1 dikali fx2 sampai fx5 gitu. Kalau tadi yang 5 buah lampu yang diambil dari sekumpulan lampu gitu ya, itu yang random sample. Tetapi di sini dikatakan kalau yang random sample ini dia ada syaratnya yaitu harus saling independen ya, saling bebas dan distribusinya sama. Jadi kita anggap tadi yang contoh yang tadi itu yang lampu itu kita menganggap mereka saling bebas gitu ya, si sampel yang kita ambil itu dan distribusinya sama. Baru kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. Gitu. Ya, itu sedikit saja dulu tentang random sample. Mungkin nanti random sample, bahasan lain tentang random sample akan lebih banyak dijelaskan oleh Prof. Gitu ya. Nah, sekarang kalian coba dulu kerjakan satu soal lagi. Nah, ini nomor 19 ya. Ini udah ada hint-hint cara pengerjaannya. Silahkan dicoba kerjakan. Nomor 19 dari A sampai E ya. Oke, nanti siapa yang mau coba menjawabnya?
Ibu, saya izin jawab nomor 19A, boleh? Oke, gimana? Ada yang sudah? Saya izin jawab nomor 19A, Ibu. Boleh. Silahkan share. Nanti yang lainnya silahkan yang B, C, D, E-nya ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Nah, sedang loading. Masih belum terlihat ya. Teman-teman yang lain kelihatan nggak? Belum juga, Ibu. Belum kelihatan, Bu. Masih hitam. Coba stop share dulu, ulangi share-nya. Boleh coba share lagi. Masih belum. Coba sini aku bantu untuk share screen-nya kan. Oke, makasih, Indi. Oke, sebentar ya. Izin ya, Ibu. Iya, iya. Apakah sudah terlihat? Nah, ya. Oke. Ya, Ibu. Jadi, saya izin jelaskan ya, Ibu. Jadi, pertama itu saya cari yang integrasi dari Y-nya dengan batas bawah Y sama dengan X dan batas atas 1. Jadi, K dikali X plus Y dy sama dengan K integral dengan batas bawah Y sama dengan X, batas atas 1, X plus Y dy. Lalu, eh, K hasil integralnya yaitu XY plus Y kuadrat per 2 dengan batasannya, lalu dimasukkan satunya, jadi K dikali X kali 1 tambah 1/2/2, lalu dimasukkan X-nya, min X kali X min X/2/2. Lalu hasilnya K dikali X plus 1/2 min X/2 min X/2/2. Hasil akhirnya K dikali X plus 1/2 minus 3X/2/2. Lalu saya cari lagi integral dari X plus 1/2 min 3X/2/2 dengan batas bawah X sama dengan 0 dan batas atas 1. Lalu saya pisahkan. Yang pertama integral X dx plus integral 1/2 dx minus integral 3X/2/2 dx dengan masing-masing batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Lalu dimasukkan satunya, karena 0 hasilnya udah pasti 0, jadi saya tidak hitung. Dimasukkan satunya jadi 1/2 plus 1/2 min 1/2, hasilnya 1/2. Lalu kembali lagi dengan yang atas,
K dikali X plus 1 per 2 min 3 X pangkat 2 per 2. Karena hasil dari X plus 1 per 2 min 3 X pangkat 2 per 2 itu 1 per 2, jadinya K dikali 1 per 2 sama dengan 1. Jadinya K-nya sama dengan 2. Seperti itu, Ibu. Oke, sudah benar ya ini caranya diintegralkan dulu. Integralnya lipat 2 karena dia gabungan ya. Dengan batasnya untuk dx-nya itu 0 sampai 1 dan untuk dy-nya itu dari x sampai 1 gitu ya. Oke, nah selanjutnya tinggal diproses aja integralnya, nanti didapatkan K-nya sama dengan 2. Oke, sudah betul. Baik, Lanjut. terima kasih Ibu sama Indi. Makasih ya. Oke, lanjut lagi yang B-nya, tinggal marginalnya nih. Yang B ditanyakan marginal, kemudian yang C-nya CDF-nya, lalu yang D dan E itu bersyaratnya. Ada yang mau share? Siapa yang sudah? Oke, mungkin saya beri waktu lagi ya untuk kalian coba mengerjakan dulu.
Permisi Ibu, apakah saya boleh menjawab yang B? Oke, silahkan. Siapa ini? Fitra Ibu, tapi saya minta bantuan ke Indi untuk share screen karena saya menggunakan HP. Iya, nggak apa-apa. Izin ya, Ibu. Oke, jadi yang B itu yang ditanyakan tentukan marginal fungsi X dan fungsi Y-nya. Nah, untuk fungsi marginalnya berarti kita menggunakan batas dari fungsi Y-nya, yaitu integral dari X sampai 1, fungsi XY, DY. Lalu diintegralkan, duanya karena konstan boleh dikeluarkan, lalu tinggal diintegralkan saja X tambah Y-nya, didapat XY tambah Y kuadrat per 2. Lalu disubstitusikan batasnya 1 dan X-nya. Didapat X tambah 1 per 2 dikurang X kuadrat tambah X kuadrat per 2. Nah, itu disamakan penyebutnya. Jadi 2X per 2 ditambah 1 per 2, lalu dikurang 2X kuadrat per 2 tambah X kuadrat per 2. Lalu tinggal dijumlahkan saja. Kemudian di akhirnya tinggal dicoret sama 2 yang di luar. Jadi didapat min 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, itu untuk marginal dari fungsi X-nya. Dengan X-nya itu dari 0 sampai 1. Gitu. Untuk fungsi marginal Y-nya, oke. Ini berarti kita mengintegralkan dengan batasnya punya fungsi Y-nya, yaitu dari 0 sampai Y, fungsi X, Y, dx. Lalu tinggal dikeluarkan aja duanya sama kayak tadi karena duanya itu konstan. Lalu integralkan X tambah Y-nya dx. Didapat X kuadrat per 2 ditambah YX. Lalu substitusikan batasnya. Dapat Y kuadrat per 2 tambah Y kuadrat. Lalu samakan juga penyebutnya. Kemudian dijumlahkan. Lalu disederhanakan dengan mencoret 2 dan 2-nya. Jadi dapat 3Y kuadrat untuk Y 0 untuk Y dari 0 sampai 1. Apakah betul, Ibu? Oke, ini sudah benar ya. Sebentar dulu. Oke, coba sebentar lihat yang ini. Oke, iya. Sip. Eh, nah, berarti ini sudah dapat marginalnya, ya. Sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman kalian. Nah, berarti kita bisa lanjut ke soal yang D-nya. Yang C-nya boleh di-skip dulu ya, sebentar. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih juga, Indi. Ya, oke. Ini saya coba yang bersyarat dulu ya, yang bersyarat dulu ya. Tadi sudah didapatkan marginal X-nya ya, F. Oke. Em, tadi, nah ini.
tadi batas, maaf, sebentar saya tanya dulu tadi, eh, batas untuk F2Y-nya berapa? 0 sampai Y, betul nggak? Iya, Ibu. Oke, ya sudah benar berarti. Oke, kita lanjutkan dulu yang D-nya ya. Di sini yang D kan kita diminta FY bersyarat X gitu ya. Berarti F Y, X gitu atau X, Y dibagi F1X. Nah, tadi yang teman kalian kerjakan bahwa F1X-nya itu sudah didapatkan, nilainya adalah min 3X kuadrat plus 2X plus 1 gitu ya, dengan X-nya dari 0 sampai 1. Nah, oke. Berarti untuk ini kita bisa langsung integral. Oh, salah nggak ya? Oh, kok pakai integral sih? Fy, X-nya tadi kita punya 2, gitu. X plus Y dibagi, ini min 3X kuadrat plus 2X plus 1. Ya, karena ini penjumlahan kan berarti tidak bisa diapa-apain lagi ya. 2X plus 2Y gitu paling ya. Min 3X kuadrat plus 2X plus 1 gitu ya. Nah, dengan batasnya seperti ini. Gini. Ya, FY bersyarat X. Nah, yang untuk yang F, X bersyarat Y juga tinggal dimasukkan ke dalam fungsinya aja. Ya, bisa ya yang ini kalian ya. Nah, untuk yang CDF, itu diingatkan kembali. Sebentar. Nah, CDF itu kan F besar ya. Besar misalnya saya punya F besar, ini Y1, Y2, ya. Maka ini integral dari minta hingga sampai Y1, ini minta hingga sampai Y2, F T1, T2, DT2, DT1. Nah, menggunakan ini ya untuk mencari CDF-nya ya. Jadi ini sebetulnya sudah dibahas, CDF itu sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Nanti kalian bisa sambil, kalau yang lupa boleh sambil dicek kembali ya di materi yang sebelumnya. Ini saya berikan garis besarnya dulu untuk mencari CDF-nya. Nah, berarti di kasus ini kita punya fx, y gitu ya. Di sini ini dari 0 sampai x, itu batasnya. Lalu yang ini dari x sampai y ya. Nah, ininya 2x plus y, dy dx. Ya, berarti ini adalah batas y-nya, yang ini batas x-nya, dy dx ya. Nah, silahkan kalian coba mengintegralkannya. Nanti ini diintegralkan seperti biasa. Nanti hasil akhirnya harus didapatkan x kuadrat y ditambah xy kuadrat min x pangkat 3. Gitu. Ya, untuk yang CDF-nya. Oke, sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh di screenshot dulu ini. Eh, jika sudah, saya lihat lagi di dalam bukunya. Oke. Em, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada.
Oke, kalau tidak ada materinya sudah selesai sampai sini, mungkin kalian bisa coba nomor 21 ini. Ya, tidak dijadikan tugas, tapi boleh dikerjakan saja. Nanti kalau misalnya eh, ada kesulitan di nomor 21 ini, bisa dibahas di minggu depan gitu ya. Nanti bisa ditanyakan saja untuk yang nomor 21 ini. Jadi kalian bisa coba tadi yang CDF-nya, saya sudah berikan eh hint-nya gitu ya, petunjuknya untuk yang mencari CDF, tinggal kalian coba turunkan, tinggal kalian coba kerjakan integralnya, lalu kemudian kalian coba yang nomor 21 ini ya untuk latihan aja ya, tidak usah dikumpulkan gitu ya. Oke. Untuk hari ini saya cukupkan saja sampai sini. Minggu depan insya Allah dilanjutkan lagi sama Prof lagi. Kalau memungkinkan kita minggu depan offline gitu ya. Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup saja perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.